ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bab ke-10. Bab ke-10, menyembelih tumbal. Menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Nah, ini masuk dalam bab yaitu menyembelih sesuatu untuk ibadah. Ya, namanya untuk korban. Ya, korban itu hanya untuk Allah. Nah, ketika korban itu diberikan pada selain Allah berarti itu syirkul akbar. Ya, inna sholati wa nusuki. Ya, nusuki termasuk udhiyah. Ya, udhiyah apa saja? Nanti ada cerita ya. Korban apa saja yang termasuk syirik itu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-An'am 162-163. Nah, dari kalimat nusuki, ya ibadahku itu termasuk yaitu taqarrub dengan korban. Ya, taqarrub dengan korban. Nah, dalam hal ini masuk dalam kategori syirkul akbar, ya syirkul akbar. Kalau meyakini memang korban itu dipersembahkan untuk mendapatkan kemanfaatan atau terlindungi dari kemudorotan. Ya. Kalau hanya ucapan, itu ada penjelasannya nanti. Baik. Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Nah. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillahi, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Nah, ini juga jelas ayatnya tadi juga wanhar, ya itu digandeng dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar, karena simbol pengibadahan itu setelah sholat ialah menyembelih, itu simbol untuk hubungan pada Allah. Kalau simbol hubungan Allah dan hubungan manusia itu sholat dan zakat, ya vertikal dengan horizontal. Tapi kalau simbol hanya kepada Allah itu pertama sholat, yang kedua adalah korban. Makanya kan seperti haji itu termasuk puncaknya adalah menyembelih korban. Ya, juga di hari raya itu juga korban. Ini bentuk dari simbol ibadah. Makanya siapa yang memberikan korban pada selain Allah hukumnya musyrik. Ya, hukumnya musyrik. Nyembelih untuk penunggu danau, penunggu gunung, penunggu pohon beringin, ya kan? Penunggu laut, ya, ngelarung kepala kerbau dan sebagainya, itu kan bentuk dari korban. Nah, itu nggak boleh. Ya, hukumnya musyrik itu. Ya, pelakunya itu statusnya adalah melakukan syirkul akbar. Ya, syirkul akbar. Kadang-kadang orang ketika terpepet banyak masalah itu nyoba-nyoba. Ya, iseng-iseng barangkali dengan begitu ada solusi, ya, ada pertolongan. Ya meskipun nyoba, tapi kalau praktek ya itu syirik. Kalau mati belum bertobat maka tidak akan pernah diampuni, karena itu syirkul akbar. Tidak ada kemurahan. Nah, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. 4 ini ya, orang yang mendapat 4 golongan ini yang mendapat laknat. Laknat itu apa? At-tardu min rahmatillah, itu namanya laknat. Diusir dari rahmatnya Allah, nggak akan dapat laknatnya
Allah, ya, nggak akan dapat laknatnya Allah. Itu berarti dilaknati. 4 itu dimulai, yang paling besar adalah mempersembahkan korban selain Allah. Ini ya juga tadi itu, kalau memang menyembelihnya dipersembahkan untuk selain Allah dengan penuh pengagungan, syirkul akbar. Tapi kalau menyembelih ya untuk dimakan sebagai itu, kemudian nyebutnya itu bukan selain Allah, itu dosa besar. Tidak sampai syirik, karena nanti itu boleh dimakan dengan syarat bacanya bismillah, berarti itu bentuk dari taubatnya, bentuk dari istighfarnya. Seperti makanan orang ahli kitab juga boleh. Ya, ketika mengkonsumsinya itu dengan baca bismillah kalau memang tidak ada lain. Ini bentuk dari pembagian bahwa itu juga ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Nah. Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin, wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin." Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Wa qalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Fa qarraba dhubaban fa khallu sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannata. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada 2 orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya orang ini masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini perbedaan orang yang mempersembahkan ya pada selain Allah ya, dengan yang memang menolak. Ya. Meskipun itu menyelamatkan diri dan hanya mempersembahkan seekor lalat yang nggak ada harganya, ya, dan itu menurut dia itu cuman itu hanya untuk menyelamatkan diri, tapi dia mempersembahkan memang mempersembahkan betul, ya, maka dia statusnya berubah menjadi musyrik. Padahal itu lalat. Bagaimana dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam? Kalau sudah ada nilai ta'zim bahwa ini akan mendatangkan kemanfaatan, mudarat dan sebagainya, menunggu mudarat, berarti itu yang disebut menyembelih dengan penuh pengagungan, ya, menyembelih dengan penuh pengagungan. Maka di sini kita bisa membedakan bahwa orang yang sangat hati-hati tidak syirik sampai ya, kalaupun toh enggak mempersembahkan itu diancam dibunuh, ya, dia tetap bertahan, ya, tetap istiqomah dengan pemahamannya. Jadi jelas ya, tadi itu bahwa menyembelih itu hukumnya yaitu syirkul akbar, ya, dengan cara menyembelih dengan penuh pengagungan tadi. Nah, kandungan bab ini nomor 1, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Nah, jadi realisasi dari kita Islam itu ya tadi itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Makanya ahli ilmu memberi definisi al-Islam itu yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, ya, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah dengan penuh ketauhidan. Terus wal inqiyadu bitta'ah, tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan, dengan ridhonya hati, dengan senang hati, enggak terpaksa. Dan yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli, bersih, bebas, ya, baro'ah dari kesyirikan dan pelaku syirik. Nah, ini bentuk dari
namanya kul inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Itu tafsir dari surah An-An'am tadi. Nomor 2 tafsir ayat dalam surat Al-Kautsar. Nah, tingginya kedudukan korban itu oleh Allah digandeng atau disebut setelah sholat. Sholat sebagai simbol ibadah, dan yang kedua adalah korban. Nah. Nomor 3. Dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ini menunjukkan dosanya paling besar. Kalau menyebutnya selain Allah, ya istilahnya hanya dengan sebutan saja, ya, tanpa didasari dengan ketakliman, dan itu bukan untuk persembahan berhala, itu maksudnya ke syirkul asghar, itu karena ucapan syirik. Ya, tapi orangnya tidak kafir. Tapi kalau menyembelih dengan penuh, ya, pengorbanan, persembahan, pengagungan kepada yang diniati untuk siapa, seperti tadi kepada penunggu-penunggu, pada benda-benda keramat, itu hukumnya syirkul akbar dan orangnya sudah murtad, ya, orangnya sudah keluar dari agama. Nomor 4. Dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain, lalu orang lain ini melaknat bapak ibu orang tersebut. Nah, memang jarang orang itu melaknati bapak ibunya, tapi bisa saja dia dihukumi melaknati bapak ibu kalau dia melaknati bapak ibunya orang lain, kemudian orang itu membalas melaknati bapak ibunya. Makanya kita juga nggak boleh, ya, dalam dakwah itu isinya itu hanya mencela terus, sehingga apa? Mereka akan mencela kebenaran. Ya, wes gak usah tauhid-tauhidan, kan ya? Karena mungkin cara nerangkannya ya bules atau kurang jelas, atau pembawaannya ya, yaitu kosru. Apa kosru itu? Hanya mencaci maki, ya. Sehingga orang dibuat sakit hati, akhirnya tidak mau membuka diri. Ya. Makanya di sini itu juga perhatian bagi kita. Nomor 5. Dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Nah, seperti orang membunuh yang harus dikisos ternyata dilindungi. Ya, orang mencuri tangannya mestinya dipotong, dilindungi. Ya, itu namanya awam muhtisah. Ya, orang yang melindungi, ya, orang yang berbuat kejahatan. Ya, muhtis itu bisa sesuatu yang baru, itu bisa kejahatan, bisa ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah didukung, dibiayai, masjidnya dibangun, ikut, ya, apa namanya, sumbangan ke situ. Kemudian membiayai apa namanya itu mic-nya, sehingga tiap hari dipakai untuk mencela. Ya, ini kan ya berarti ya apa, ikut andil. Makanya kalau sudah kadung sedekah ke golongan yang sesat, ditarik saja. Nah, ditarik saja kalau bisa, tapi kalau tidak ya yang penting kita niatnya lillahi ta'ala, sama seperti kita sedekah ke orang kafir itu boleh, ya, pahalanya tetap dapat, ya, tetap dapat. Dilanat pula, nomor 6, dilanat pula orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Nah, ini kejahatan yang istilahnya itu mencari lengahnya orang, itu lebih bahaya itu. Nah, itu lebih apa, umpama kejahatannya lebih licik, ya, lebih licik gitu. Karena apa? Menunggu lengahnya orang. Nggak tahu digeser 1 meter. Lah kalau 1 meternya 3 juta, ya kan? Nah, kemudian 1 meter panjangnya 1000 meter, sudah berapa itu? Nah, ini kan bentuk dari bagaimana, ya, besarnya dosa orang yang merubah tandanya bumi, itu tanda kepemilikan. Ada lagi yang menerangkan tanda arah. Ya, mestinya Jakarta ke sana dirubah ke sana, sehingga banyak orang tersesat ke sana. Nah, ini bahaya ini. Prank. Ya, diarahkan ke jalan, ternyata jalannya buntu. Ternyata sudah jadi titik kuotanya yang habis, atau HP-nya yang error. Nah, baik. Nomor 7. Ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Nah, jadi melanggar biasa dan yang besar
dan cara melaknati itu berbeda. Ya bisa dilaknati secara umum. Seperti tadi kan man. Ya, man itu kan ya la'anallahu man. Man itu istirok siapa saja, nggak menyebutkan perorangan. Nah, beda dengan kita melaknati orang, itu beda. Makanya Nabi itu meskipun nyebut la'anallahu, Nabi bukan tukang melaknati karena tidak spesifik ke perorangan. Kecuali kalau kamu dilaknati, ya, itu namanya la'an itu. Ya, tukang mencaci, ya, tukang mencela. Nah, namanya tukang itu ya ahli berarti. Sehari nggak melaknati nggak afdal hidupnya. Ya. Itu namanya tukang melaknati. Makanya kita harus hati-hati. Kalau melaknati umum. Siapa yang berbuat begini-begini maka akan dapat laknat. Jadi nggak masalah. 1000 laknat kalau ngomongnya memang kaidahnya boleh. Sekali melaknati tapi langsung ke orangnya. Nah ini ya nggak boleh. Muka-muka disambar bledek umpamanya ini ya. Ya itu juga namanya laknat kan orang mendapat celaka kan dia. Ya, orang yang dijauhkan dari rahmat. Makanya kita harus hati-hati. Maka di sini dibedakan antara melaknat secara umum dengan secara khusus. Nomor 8. Kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Nah, kenapa penting? Untuk menunjukkan besarnya dosa orang yang mempersembahkan korban pada selain Allah meskipun hanya sepele. Apalagi dengan penuh pengagungan, ya, dengan benda yang mahal kan, kayak ayam cemani yang kita bicara tadi itu sampai dihargai ratusan juta itu. Ya, penyakitnya dipindah di situ. Betul, setelah katanya dipindah di bedah itu badannya di dalamnya penuh paku. Ya itu jinnya yang bermain. Itu udah skenario itu. Sehingga orang dibuat akhirnya takjub, ya, akhirnya mengikuti apapun ritual. Na'udzubillah. Ya, sehingga syirik. Nomor 9. Bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala itu. Nah, jadi diawali dengan takut dibunuh, diawali dengan ini hanya lalat, tapi menjadi dia syirik. Karena apa? Niat betul dengan mempersembahkan lalat itu. Nah, ini kan sudah jadi pekerjaan hati dan itu ibadah. Makanya statusnya matinya musyrik, Allah memasukkan ke dalam neraka. Nah, nomor 10. Mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman. Bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Nah, jadi kehati-hatian kita jangan sampai mengorbankan keimanan kita, ketauhidan kita meskipun hanya untuk pencitraan. Itu kan termasuk melindungi diri supaya dianggap mengikuti tradisi mereka kan begitu. Hanya lahiriah saja, mereka enggak memaksa hatimu harus kan enggak begitu. Pokoknya cukup mempersembahkan apa saja. Tapi justru itu yang membuat statusnya berubah, yang tadinya iman menjadi kafir. Na'udzubillah. Ini bentuk dari dosa yang besar, ya. Itu adalah syirkul akbar dalam memberi pengagungan, ya, pengagungan. Nah, orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Sebab seandainya dia orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Nah, jadi kenapa itu menjadi sanksi yang berat? Ya memang orang tersebut adalah orang Islam, masuk di situ statusnya adalah muslim, tapi gara-gara mempersembahkan seekor lalat sebagai ibadah korban, ya statusnya berubah menjadi orang yang musyrik. Ya. Nabi tidak menceritakan itu musyrik, tidak, itu orang muslim. Ya. Tapi dengan begitu dia masuk neraka. Ya. Dengan begitu dia statusnya berubah. Makanya ya sangat betul-betul kita harus waspada, harus sensitif dengan kesyirikan itu. Ya. Jangan sampai merasa aman. Nah. 12. Hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri.
dan neraka pun demikian halnya. Nah, jadi surga neraka itu ya istilahnya pemisahnya itu dekat sekali. Kan tadi perbedaannya kan sedikit. Yang satu nggak mau ngasih lalat, yang satu mau. Ya kan cuman lalat. Dan itu pekerjaannya cuma berapa detik saja. Hanya memberikan di depannya gitu saja. Nggak berat. Tapi itu menentukan surga dan neraka. Makanya kalau urusan keimanan, tauhid, nah itu nggak main-main. Itu yang membuat status orang itu bisa berubah. Yang asalnya iman jadi kafir, yang kafir jadi iman. Seperti akhir zaman kan pagi iman, sore kafir. Itu urusan akidah. Ya, bukan masalah tata cara ibadah, bukan masalah ini ikut golongan, organisasi, lembaga, tidak. Nah, yang mewakafkan diri dan tidak, ini kafir dan tidak, enggak. Jadi yang pagi kafir, sore iman, pagi kafir itu urusannya adalah akidah. Kita perlu mendalami akidah. Nah, terakhir. Nomor 13. Mengetahui bahwa amalan hati adalah tolok ukur yang terpenting, sampai pun bagi para pemuja berhala. Nah, jadi kenapa tadi mempersembahkan lalat saja sudah membuat status bermusyrik? Karena itu hatinya yang berubah. Kan akidah itu pekerjaan hati. Ketika dia mempersembahkan memang dengan penuh pengagungan, meskipun istilah lalat, itu sudah berubah statusnya. Ya. Kalau seperti Ammar bin Yasir yang disiksa, kemudian dia mengatakan kalimat kufur padahal hatinya iman, itu nggak masalah. Karena tidak ada itu ritual yang dilakukan. Kalau ini kan mempersembahkan, itu masalahnya. Jadi mempersembahkan itu nggak ada, syirik asghar nggak ada. Kalau tadi menyebutnya itu bisa syirik asghar kalau hanya ucapan. Nah ini, umpama menyembelih merdeka, umpama itu kan nggak menyebut nama Allah, berarti maksiat. Bukan kok berarti menuhankan negara, bukan. Nah, itu ya karena mungkin ada euforia yang istilahnya membuat lupa atau mengganti ya perintah ya yang disunahkan, mestinya Bismillahirrahmanirrahim ganti merdeka. Nah, ini bentuk dari kesirikan. Nanti kalau mempersembahkan apapun bentuknya itu mengurangi ketauhidan 100%. Itu simbol ibadah. Ya, kalau menyembelihnya hanya penyebutannya itu masuk ke syirik asghar atau dosa besar. Baik, istirahat dulu.